Sri Kertanegara, Raja Jawa yang jatuh secara mengejutkan pada puncak kejayaannya. Sri Maharaja Kertanegara adalah raja terbesar yang membawa kerajaan Tumapel ke masa kejayaan. Ia adalah idol bagi Pati Gajah Mada yang menjadi eksekutor gagasan penyatuan Nusantara. Ide besar Cakrawala Mandala Dwipantara sudah dimiliki Raja Kertanegara hampir seabad sebelum Gajah Mada menyatakan Sumpah Palapa. Konon, gagasan politik Raja Singasari itulah yang menginspirasi Sang Mahapati untuk bersumpah menyatukan Nusantara di bawah panji Kerajaan Majapahit. Namun naas, pada era puncak kejayaan Tumapel tersebut, pemerintahan Kertanegara harus berakhir. Bagaimanakah sejarah Raja Kertanegara dan eksistensi Kerajaan Singasari yang secara mengejutkan berakhir akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292? Simak selengkapnya berikut ini. Nama Kertanegara tercantum dalam negara Kertagama maupun Pararaton. Meskipun dua kitab ini punya perbedaan penyebutan dan silsilah raja-raja Tumapel. Negara Kertagama menyebut Sri Maharaja Kertanegara bertahta sejak tahun 1254 Masehi dan merupakan raja keempat atau raja terakhir Kerajaan Singasari setelah Rangga Rajasa, Anusapati, serta Wisnuwardana 1248 sampai dengan 1254. Di Pararaton, Kertanegara dituliskan berkuasa sejak tahun 1272 Masehi, berada di urutan ke-6. Seperti halnya kita singgung pada video sebelum ini dengan topik Mahesa Cempaka atau Narasingamurti, yakni dengan mengikut sertakan Tunggul Ametung pada tahun 1185 sampai dengan 1222, disusul dengan Ken Angrok 1222 sampai dengan 1247, kemudian Anusapati, Tohjaya, hingga Wisnuwardana. Sri Kertanegara adalah putra Wisnuwardana, sedangkan ibunya bernama Waninghyun yang bergelar Jaywardani. Waninghyun adalah putri dari Mahisa Wongateleng, putra sulung dari Ken Angrok, pendiri Kerajaan Tumapel dari Ken Dedes. Istri Sri Kertanegara bernama Sri Bajradevi. Dari perkawinan ini lahir beberapa orang putri yang dinikahkan antara lain dengan Dyah Wijaya, serta putri yang lain menikah dengan Ardaraja putra Jayakatwang. Dalam hal ini sebenarnya Jayakatwang adalah besan dari Sri Kertanegara. 4 putri Sri Kertanegara yang dinikahi Dyah Wijaya, mereka adalah Tribhuwanaswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Keempat putri Sri Kertanegara tersebutlah yang mendampingi Dyah Wijaya, pendiri Majapahit. Berdasarkan prasasti Mula Malurung sebelum menjadi Raja Singasari, Sri Kertanegara terlebih dahulu diangkat sebagai Yuwaraja di Daha tahun 1254. Gelar abhiseka yang dipakai adalah Sri Maharaja Sri Lokawijaya Paurusetama Wiraasta Basudewa Dipa Aniwari Wiryanindita Parakrama Murdaja Namo Tunggadewa. Sedangkan berdasarkan prasasti Padang Roco yang bertarikh 1286, Sri Kertanegara bergelar Sri Maharaja Diraja Kertanegara Wikrama Darmo Tunggadewa. Sri Kertanegara naik tahta tahun 1268, menggantikan ayahnya Wisnuwardana, dan menurut Pararaton, beliau adalah satu-satunya Raja Singasari yang naik tahta secara damai. Stabilitas politik Tumapel semenjak berdiri memang selalu terjadi gonjang-ganjing dalam suksesi kepemimpinan. Tahta kerajaan Tumapel seperti bara api. Ini seperti ulasan kita pada video Dyah Narasingamurti sebelum ini, yakni dimulai dari Ken Angrok yang merebut tahta dari Tunggul Ametung.
melalui pembunuhan. Kemudian berpindah ke anak tiri dari Ken Angrok, yakni Anusapati, juga melewati fase pembunuhan. Suksesinya tidak berjalan mulus. Kemudian Tohjaya yang mengetahui pembunuh ayahnya tidak lain adalah Anusapati, maka ia pun menyusun rencana balas dendam. Dan baru pada kepemimpinan Wisnuwardana memimpin Singasari bersama dengan Narasingamurti, stabilitas politik itu tercapai. Dan pergantian kepemimpinan dari Wisnuwardana ke Kertanegara tanpa melalui pertumpahan darah. Sri Kertanegara adalah tokoh panutan Gajah Mada. Sampai sekarang Gajah Mada dipandang sebagai sosok sentral dalam sejarah kejayaan Majapahit. Historiografi Majapahit menuturkan sebagai Patih Hamangkubuumi Majapahit, Gajah Mada tercatat sebagai aktor kunci di balik usaha mempersatukan Dwipantara di bawah Panji-Panji Majapahit. Dwipantara adalah sebuah istilah yang termasuk di dalam bahasa Sanskerta. Dwipa diartikan sebagai pulau dan antara diartikan sebagai luar dan dari seberang. Sehingga Dwipantara artinya pulau tanah seberang. Definisi lain menyebutkan Dwipantara adalah kepulauan antara, sebuah konsep penyatuan Nusantara oleh Raja Kertanegara pada masa pemerintahan Singasari yang dikenal dengan Cakrawala Mandala Dwipantara. Konsep ini yang diwujudkan kemudian oleh Patih Hamangkubuumi Gajah Mada melalui Sumpah Palapa. Sumpah inilah yang menurut Muhammad Yamin merupakan program politik penting, langkah besar yang membawa Wilwatikta menuju kejayaan dalam perluasan wilayah kekuasaan Majapahit pada 1334 sampai dengan 1389 Masehi. Peranan Gajah Mada begitu dominan dalam pasang surut Majapahit. Karir politik dan militernya melejit mulai bekal Bayangkari, Patih Daha, dan puncaknya sebagai Patih Hamangkubuumi. Gajah Mada nyaris tak terpisahkan dari pembahasan Majapahit, bahkan mendapat porsi bahasan lebih dibanding raja dan rani yang pernah berkuasa. Gajah Mada adalah tokoh kunci yang membawa Majapahit pada era keemasannya di bawah Prabu Rajasanagara. Sumpah Palapa sejatinya merupakan kelanjutan dari Mandala Dwipantara, dari gagasan Cakrawala Dwipantara yang digagas oleh Sri Kertanegara. Maka admin pada bagian opening memberanikan diri menyebut bahwa Sri Kertanegara adalah sang idol, panutan bagi Patih Hamangkubuumi Gajah Mada. Dalam Gajah Mada biografi politik, Agus Harismunandar menulis bahwa kemungkinan besar bangunan suci yang didirikan di Singasari Malang adalah atas perintah Gajah Mada. Pasalnya prasasti Gajah Mada ditemukan di halaman Candi Singasari. Dan berdasarkan data prasasti, karya sastra dan tingkatan arkeologis, ada dua alasan mengapa Gajah Mada memuliakan Kertanegara hingga mendirikan candi baginya. Pertama, Gajah Mada mencari legitimasi untuk membuktikan sumpah palapanya. Dia berusaha keras agar wilayah Nusantara mengakui kejayaan Majapahit. Kertanegara adalah raja yang memiliki wawasan politik luas dengan wawasan Dwipantara Mandala. Dia memperhatikan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Dengan demikian Gajah Mada seakan minta restu kepada Raja Kertanegara. Gajah Mada meneruskan politik pengembangan Mandala hingga seluruh Dwipantara yang awalnya telah dirintis oleh Kertanegara. Kedua, dalam masa Jawa kuno, candi atau caitya pendermaan tokoh selalu dibangun oleh kerabat atau keturunan langsung tokoh tersebut, seperti Candi Sumberjati bagi Dyah Wijaya dibangun tahun 1321 pada pemerintahan Jayanegara, dan Candi Bayalango bagi Raja Patmi Gayatri dibangun oleh cucunya Dyah Hayam Wuruk sekitar 1362 Masehi. Nah, untuk alasan kedua ini tentu sudah melampaui batas idola lagi. Kertanegara bukan merupakan sosok panutan, lebih dari itu melainkan penghormatan yang tinggi pada leluhur. Kita kembali pada kiprah Sri Kertanegara ketika berkuasa. Sepeninggal Wisnuwardana dan Batara Narasingamurti,
setahun kemudian, Kertanegara merombak struktur pemerintahan Tumapel secara besar-besaran. Perombakan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan gagasan dan visi politiknya. Para menteri yang telah lama mengabdi kepada Wisnuwardana tapi tidak menyesuaikan diri dengan garis politiknya segera dimutasi dan diganti dengan orang-orang baru. Tindakan ini memicu gemuruh dendam di bawah permukaan singgasana. Tapi Sri Kertanegara tak bergeming dari posisinya dan harus diakui ia adalah Raja Singasari pertama yang bervisi untuk menyatukan Nusantara. Dengan ekspansi keluar Jawa, meninggalkan politik tradisional kontinental yang hanya berkisar pada wilayah Jenggala Panjalu. Menurut Mulyana, Sri Kertanegara ingin wilayah Singasari lebih luas dan lebih besar dari Jenggala Panjalu, warisan Prabu Erlangga. Sejak 1275 Masehi, ia mengirim bala tentara Singasari keluar Jawa dalam ekspedisi Pamelayu untuk menjalin persahabatan dengan kerajaan-kerajaan di Tanah Melayu. Selain menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan Melayu yang sebelumnya merupakan vasal Sriwijaya, ekspedisi ini bertujuan membendung pengaruh dinasti Yuan di Asia Tenggara yang telah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di sepanjang pesisir Laut Cina Selatan. Masih menurut Slamet Mulyana, Singasari bahkan secara khusus membuka hubungan diplomatik dengan kerajaan Campa, antara lain dengan menjalin hubungan kekeluargaan, menikahkan seorang adiknya, Dewi Tapasi, dengan Raja Muda Campa, Jayasingawarman III. Bersatunya Campa Singasari dalam politik persekutuan besan antar negara pada gilirannya ditujukan untuk membendung pengaruh Imperium Cina di Asia Tenggara. Dengan melibatkan puluhan ribu tentara, ekspedisi militer digelar menyusul penaklukan beruntun Singasari atas kerajaan Bakulapura, Sunda, dan Madura. Ekspedisi Pamelayu bahkan dinilai bertanggung jawab secara langsung terhadap runtuhnya Sriwijaya di luar konflik internal keluarga kerajaan dan serbuan kerajaan Chola. Pada paruh kedua abad ke-13, sejumlah kerajaan penting di Melayu menginduk ke Singasari dan pada akhir abad ke-13, kendali Semenanjung Malaka praktis lepas dari tangan Sriwijaya. Kota Raja Imperium Maritim itu bahkan mulai bergeser ke pedalaman sedikit ke wilayah utara, kawasan yang sekarang bernama Jambi. Kerajaan Melayu Dharmasraya di pedalaman Sumatera telah mengakui supremasi Singasari pada 1286 Masehi di bawah pemerintahan Tribuana Raja Mauli Marwadewa. Melalui serangkaian usahanya, Sri Kertanegara juga berhasil menanamkan pengaruh di wilayah luas jauh melampaui capaian Ken Angro, leluhurnya pendiri Singasari. Ekspedisi Pamelayu menjadi salah satu langkah dalam membangun Panusantara. Pada tahun 1284, Singasari berhasil menaklukkan Bali, berikutnya Pahang dan Gurun di Semenanjung Melayu, Tanjung Pura di Kalimantan, dan sejumlah kerajaan di kawasan timur Nusantara. Bukti arkeologis yang menguak peristiwa ekspedisi Pamelayu adalah ditemukannya prasasti Padang Rojo pada 1911 di hulu Sungai Batanghari, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, menjadi alas bagi Arca Amogapasa. Tergurat 4 baris tulisan di prasasti ini dengan aksara Jawa kuno, Melayu kuno, serta bahasa Sanskerta. Arca Amogapasa dimaksudkan sebagai hadiah atau persembahan persahabatan dari Sri Kertanegara kepada Raja Dharmasraya Srimat Tribuana Raja Mauli Marwadewa. Itulah beberapa prestasi gemilang Sri Kertanegara. Tentu prestasi dalam hal ini seperti pisau bermata dua, karena kisah kepahlawanan dimanapun multi tafsir. Dalam hal ini, tafsir pertama dari pihak Singasari dan lainnya dari kerajaan-kerajaan yang diinvasi. Namun dalam konteks Singasari nampaknya tidak sepenuhnya menggunakan kekuatan militer. Sri Kertanegara dalam meneguhkan supremasinya banyak menggunakan jalur diplomasi dengan setidaknya 2 pendekatan, yakni upaya membendung bahaya luar dinasti Yuan dan membina hubungan spiritual
ajaran Siwa Buddha. Gesekan dengan Mongol. Penaklukan dinasti Song pada 1279 oleh tentara Mongol atas perintah Kublai Khan membuat seluruh Tiongkok tunduk di bawah dinasti Yuan. Berikutnya giliran wilayah Asia Tenggara yang menjadi incaran. Birma, Kamboja, Champa diserbu agar mau mengakui kekuasaan Mongol. Jawa pun tak luput dari incaran Mongol. Sri Kertanegara Raja Singasari menyadari kondisi tersebut serta mempersiapkan diri demi membendung pengaruh Kublai Khan. Beberapa kali Kublai Khan mengirim utusan ke Jawa. Pada 1280, 1281, dan 1286. Pesannya jelas agar Jawa mengakui kekuasaannya. Namun Kertanegara justru merusak wajah Mengki utusan Mongol terakhir pada 1289 sebagai wujud penolakan. Keruntuhan Kerajaan Singasari. Kertanegara adalah raja yang membawa Singasari ke masa keemasan, sekaligus menutup riwayat kerajaan ini. Penyebab runtuhnya adalah terbunuhnya Sri Kertanegara dalam peristiwa pemberontakan Jayakatwang pada 1292. Jayakatwang menjabat Bupati Gelang-Gelang yang kini wilayah Madiun. Wilayah ini merupakan bagian dari Daha. Jayakatwang dan Kertanegara masih memiliki hubungan kerabat. Menurut prasasti Kudadu, putra Jayakatwang, Ardaraja, menikah dengan putri Sri Kertanegara. Dengan demikian, selain masih terjalin hubungan kekerabatan, Jayakatwang dan Kertanegara adalah besan. Berdasarkan catatan para raton, Jayakatwang menyimpan dendam masa lalu terhadap leluhur Sri Kertanegara. Jayakatwang adalah keturunan dari Kertajaya, raja Kediri terakhir yang pernah dikalahkan oleh pendiri Singasari, Ken Angro. Dikutip dari Slamet Mulyana dalam Menuju Puncak Kemegahan, aktor intelektual di balik keputusan Jayakatwang yang memberontak terhadap Sri Kertanegara adalah karena hasutan Aryawira Raja, mantan pejabat tinggi di Kerajaan Singasari yang dimutasi ke Sumenep, Madura. Aryawira Raja menyampaikan kepada Jayakatwang bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memberontak terhadap Kertanegara. Alasannya, kekuatan militer Kerajaan Singasari belum sepenuhnya pulang dari ekspedisi Pamalayu. Jayakatwang mengirim pasukan yang dinamakan Jaran Guyang untuk menyerbu Singasari dari arah utara. Raja Kertanegara yang mendengar rencana tersebut memerintahkan menantunya, yakni Raden Wijaya, untuk memimpin pasukan Singasari guna menangkal serangan pasukan Jayakatwang. Ternyata pergerakan Jaran Guyang hanya taktik Jayakatwang semata. Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Jaran Guyang. Namun Jaran Guyang ternyata hanya pasukan kecil yang dikirim sebagai pengalihan agar pertahanan ibu kota Singasari, tempat Raja Kertanegara bersemayam, kosong. Jayakatwang segera mengirim pasukan yang lebih besar ke Singasari. Sebagian kekuatan militer Singasari yang dipimpin Dyah Wijaya belum kembali. Pasukan Jayakatwang berhasil menduduki istana. Bahkan Sri Kertanegara terbunuh dalam insiden itu. Konon kala itu Sri Kertanegara bersama para petingginya didapati sedang berpesta pora. Mereka makan minum, mabuk-mabukan, hingga dengan para sepuasnya. Dan apa yang dilakukan Sri Kertanegara kala itu adalah ritual biasa bagi penganut aliran Buddha Tantra atau Tantrayana, yakni ritual upacara memuja Bhairawa. Praktik pemujaan Bhairawa mengharuskan penganutnya untuk melakukan Pancamakara Puja, yakni 5 hal keharusan yang dikenal dengan sebutan Batara 5 atau Ma5. Ma5 atau dalam ejaan Jawa sering dibaca Mo5, semuanya terlarang. Namun harus dilakukan sebanyak-banyaknya oleh penganut Tantrayana. Ma yang pertama adalah Mada atau menenggak minuman keras.
yang bisa diartikan sebagai mabuk-mabukan. Kemudian ma yang kedua adalah maudra atau melakukan tarian yang melelahkan hingga pingsan. Ma yang ketiga yakni mamsa, memakan daging mayat dan meminum darahnya. Ma yang keempat yakni memakan ikan beracun. Dan ma yang kelima adalah maituna. Ritual ini yang membuat Sri Kertanegara lengah. Dengan mudahnya mereka diserang oleh Jayakatwang. Kertanegara akhirnya terbunuh beserta Puraganata, Patih Kebu Anengah, Panji Anggragani, dan Wirakreti, dan berakhirlah kerajaan Singasari. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah wama jaro baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas, artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.